Nama Lurah Payapasir, Shirley, kembali menjadi sorotan. Bukan hanya karena sebuah kalimat singkat yang viral di media sosial, tetapi juga karena rekam jejak kontroversi yang kembali ikut terungkap. Kini, Inspektorat Kota Medan turun tangan melakukan pemeriksaan, sementara publik mulai mempertanyakan bagaimana seharusnya seorang pejabat merespons keluhan masyarakat. Perhatian publik bermula saat Wali Kota Medan Riko Was melakukan kunjungan ke kawasan Jalan Payapasir, Kecamatan Medan, Marelan. Dalam momen itu, seorang warga menyampaikan keluhan mengenai minimnya lampu penerangan jalan umum di sekitar Danau Siombak. Menurut warga, kondisi jalan yang gelap membuat masyarakat merasa tidak aman. Bahkan, ia mengaku harus mengeluarkan uang pribadi untuk memasang 4 tiang lampu penerangan demi membantu lingkungan tempat tinggalnya. Akhirnya jalannya dicor juga guys sama Bapak ini. Makasih Pak. Mana tinggal? Ini rumah saya Pak. Yang hijau? Iya. Pak, nanti izin pasang lampu ya Pak? Gelap kali soalnya Pak. Lampu jalannya udah. Ini semua Pak. Banyak kali di sini begal apa. Sering terjadi. Ya kan memang kan masuk Facebook. Siap, kurang lebih 30. Karena selama ini saya pasang sendiri Pak, 4 tiang ini pakai uang pribadi. Di tengah penyampaian keluhan tersebut, Shirley yang berdiri di dekat wali kota terdengar mengucapkan kalimat, "Cie, curhat dia." Cie, curhat dia Pak. Pak, nanti izin pasang lampu ya Pak? Gelap kali soalnya Pak. Lampu jalannya udah. Ini semua Pak. Banyak kali di sini begal apa. Ya kan memang kan masuk Berapa Facebook. titik fotonya? Siap, kurang lebih 30. Oke. Karena selama ini saya pasang sendiri Pak, 4 tiang ini pakai uang pribadi. Cie, curhat dia Pak. Iyalah, nggak boleh nggak diceritakan. Sekalian nanti. Ucapan yang hanya berlangsung beberapa detik itu langsung menjadi perbincangan luas. Banyak warganet menilai respons tersebut kurang tepat disampaikan. Ketika warga sedang menyampaikan persoalan yang dianggap penting bagi lingkungan mereka, berbagai komentar pun bermunculan. Ada yang menilai keluhan warga seharusnya dipandang sebagai masukan untuk pemerintah, bukan dianggap sekadar curahan hati. Ramainya reaksi publik membuat pemerintah Kota Medan bergerak. Inspektorat Kota Medan kemudian memanggil Shirley untuk dimintai klarifikasi atas video yang beredar. Hasil pemeriksaan awal menyebutkan adanya indikasi pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara atau ASN. Menurut Inspektur Kota Medan, dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan kewajiban ASN untuk menjaga integritas, keteladanan, serta sikap dan ucapan saat menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Atas hasil pemeriksaan itu, Inspektorat merekomendasikan pembinaan disiplin kepada Shirley dalam kategori hukuman disiplin ringan karena dinilai memberikan dampak negatif terhadap citra perangkat daerah. Hingga kini, proses penanganan masih berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, bagi sebagian warga Medan Marelan, nama Shirley ternyata bukan baru sekali menjadi perhatian. Jika ditarik ke belakang, pada Desember 2025 lalu, puluhan warga Kelurahan Payapasir sempat menggelar aksi di kantor Camat Medan Marelan. Mereka meminta pemerintah Kota Medan mengevaluasi jabatan Shirley sebagai lurah. Saat itu, warga menilai lurah kurang hadir ketika banjir melanda wilayah Payapasir. Bahkan, salah seorang warga mengaku pernah merasa kecewa karena lurah dinilai tidak turun langsung saat masyarakat membutuhkan bantuan. Meski demikian, pada saat itu belum ada tanggapan langsung dari Shirley mengenai tudingan tersebut. Tengok dulu. Di balik polemik yang kini kembali mencuat, Shirley diketahui memiliki latar belakang pendidikan, sarjana pendidikan, dan magister administrasi publik. Sebelum menjabat sebagai Lurah Payapasir, ia juga disebut pernah bertugas sebagai Lurah Terjun. Sebagai Lurah Payapasir,
Shirley memimpin wilayah yang terdiri dari 9 lingkungan di Kecamatan Medan Marelan. Jabatan tersebut menempatkannya sebagai salah satu pejabat pemerintah yang paling dekat dengan pelayanan masyarakat. Di tingkat kelurahan, selain profilnya, laporan harta kekayaan Shirley juga ikut menjadi perhatian publik. Berdasarkan laporan harta kekayaan, penyelenggara negara atau LHKPN yang disampaikan ke KPK untuk periode pelaporan tahun 2024, Shirley tercatat memiliki total kekayaan bersih sebesar Rp84.206.010. Laporan itu mencantumkan aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp220 juta, satu unit sepeda motor Honda tahun 2023 senilai Rp10 juta, serta kas dan setara kas sekitar Rp7,2 juta. Setelah dikurangi utang sebesar Rp153 juta, total kekayaan bersihnya tercatat sekitar Rp84,2 juta. Kini, nama Shirley kembali menjadi pembicaraan publik, bukan semata karena satu kalimat yang viral, tetapi juga karena munculnya kembali berbagai catatan yang pernah menjadi perhatian masyarakat. Terlepas dari proses pemeriksaan yang masih berlangsung, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa komunikasi seorang pejabat publik memiliki dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat. Di tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan warga, bukan hanya kebijakan yang dinilai, tetapi juga cara mendengar, merespons, dan menunjukkan empati terhadap setiap aspirasi yang disampaikan. Menurut kalian, apakah respon seorang pejabat saat menerima keluhan warga sama pentingnya dengan kebijakan yang diambil? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Enggak kok gini, karena pun semalam menurutku udah selesai gitu. Kami pun udah bagus kan, gak ada masalah. Memang gak ada, aku sama Bunda gak ada masalah apa-apa. Ya bagus. Gak ada kenal, memang dari awal kami kenal. Gak ada, bukan masalah lah pokoknya. Dan memang udah berkawan ya dari kemarin ya. Di rekaman itu pun aku karena viral ini makanya tahu aku suara Bu Lurah itu bilang kan curhat dia Pak Antarnya itu pun tak tertengok aku. Aku fokus dengan yang Pak Niko itu aja. Yang lampu itu, yang suara Bu Lurah itu setelah udah viral, aku ulang lagi. Oh ada ngomong kayak gini Bu Lurah gitu. Ada Pak Camat kita nih. Ini Pak apa namanya? Pak Rambe. Ada Bu Lurah juga guys. Hai. Suasana akrab. Nggak ada masalah ya Pak ya? Nggak ada masalah ya. Hana masalah. Aman, tentram, dan sejahtera kita semua untuk jalan-jalan kita. Ya, begitulah Facebook cepat viral. Terima kasih Bapak Wali Kota Medan Ya. dan Bapak Wakil Wali Kota Medan yang sudah mengacor dan perhatian ke Kelurahan Payapasir ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan kita rawat ini ya jalannya Iya, ya supaya awet.